Bismillahirrahmanirrahim. Fahada mengkau utawi iki. Fahada mengkau utawi iki iku muhtasarun muhtasar fil fikhi kang ing dalem fikih. Ala madhabil Imam Syafi'i ala madhabi ing atase madhab Asy-Syafi'i kang bangsa Imam Syafi'i ala madhab Syafi'i ing atase madhab Syafi'i al-mustahidi kang mustahid Abi Abdillah rupane Abi Abdillah Muhammadin rupane Muhammad ibni Idris kang dadi Ibni Idris akan jadi putra jalire Idris Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Jadi apa itu Imam Syafi'i itu dipanggil Imam Syafi'i. Syafi'i itu pengambilannya itu nama kakeknya. Rahimahullahu taala. Rahimah muga-muga melasihu ing Imam Syafi'i sapa Allah Gusti Allah taala halim luhur sinten Allah. Wa radhiyalan muga-muga ngridani sinten Allah anhu saking Imam Syafi'i. Aima tegese barang dhahaba kang berpendapat sapa Imam Syafi'i ilaihi maring ma minal ahkami saking pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira masalah. Wa Idrisu utawi Idris iku waliduhu bapake Imam Syafi'i. Wa utawi walidu wa utawi wa Idrisu iku waliduhu. Wa utawi Idris iku Ibnu Abbas kang dadi putra jalire Abbas. Ibni Utsman akan jadi putra jalire Utsman, Ibni Syafi'in kan jadi putra jalire Syafi, Ibni Sa'ib kan jadi putra jalire Sa'ib, Ibni Ubaidin kan jadi putra jalire Ubaid, Ibni Abdi Yazid akan jadi putra jalire Abdi Yazid, Ibni Hashimin kan jadi putra jalire Hashim, Ibni Muttalibi kan jadi putra jalire Al-Muttalib, Ibni Abdi Manafin kan jadi putra jalire Abdi Manaf, Ibni Abdi Manafin kan jadi putra jalire Abdi Manaf. Saya pernah dikomentari sama Syekhina. Orang itu kalau pengen terangkat pangkat derajatnya dan menjadi orang yang luar biasa, itu setidaknya itu tahu nasabnya 7 keturunan. Jadi tahu nasabnya 7 keturunan. Makanya kalau bisa tuh panjenengan itu punya nama, semisal namanya panjenengan siapa? Muharrar semisal. Nama saya kan Muharrar. Inni nadartu ma fi batni Muharrar. Muharrar. Tulis nama ayah kamu. Muharrar Ibnu Khudori. Khudori itu nama ayahku. Ibnu Khudori Ibni Ahmad Ibni Karsati. Terus nyampe apa itu 7 keturunan. Biasanya orang-orang hebat itu orang-orang yang keturunannya itu jelas ya. Makanya usahakan nama panjenengan itu ditulis di kitab. Di kitabnya sampean itu ada nama. Kalau perlu toh tanya sama saudara-saudara panjenengan yang jelas itu. Jangan-jangan sampean itu anaknya orang yang enggak jelas gitu loh. Wa Syafi'un utawi Syafi wa ya Syafi iku alladzi kang yunsabu kang den bangsaake ilaihi maring Syafi, ilaihi maring alladhi. Ini namanya ait, itu domir yang kembali pada isim mausul. Sapa al imamu imam, sapa al imamu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Syafi'i itu adalah kakeknya. Jadi Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi. Jadi Syafi ini adalah eyangnya Imam Syafi'i yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, kelima. Wa aslama lan mlebu Islam. Sapa Syafi? Wa ya Syafi. Wa abuhu lan bapake Syafi. Asa ibu rupane Sa'ib yauma Badrin ing dalem dinane perang Badar. Jadi apa itu Sa'ib Syafi ini termasuk sahabat ya. Wa wulidalan den lahirake sapa imamuna imam kita. Maksudnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ridani sinten Allah Gusti Allah
anhu saking Imam Syafi'i sanata khamsina ing dalem taun 50 wa mi'atin lan 100. Jadi Imam Syafi'i itu dilahirkan tahun 150. Ini periode Imam Syafi'i ini periodenya di zaman orang-orang yang mahabbah dengan ilmu itu sungguh-sungguh. Orang belajar ilmu ini luar biasa. Kalau sekarang ini subhanallah. Saya ini perjalanan pergi. Kebetulan ini kami ada di daerah Kuwung Menden Rejo di daerah Blora. Ini saya ngaji nggak ada orangnya ini. Ini coba sama lihat ini. Nah, nggak ada orangnya ini. Saya mampir di masjid ini, nggak ada orang itikaf, nggak ada orang di masjid, nggak ada orang baca Quran. Memang akhir zaman seperti ini. Cari orang tolabul ilmi udah sulit. Tolabul ilmi mengajarkan ilmu yang payu ya di media sosial semacam ini. Kalau masyarakat kita ini subhanallah. Sementara santri-santri yang terjun di daerah-daerah, mereka yang terjun menyebar ilmu sangat sedikit. Romo Yai saya, beliau mengatakan sekitar 5% santri yang terjun untuk pengembangan ilmu. Lainnya itu ya jarang gitu. Wa wulida wa tufiya lan den sedani sapa Imam Syafi'i yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat. Jumat ini kalau al-Jumat, kalau memnya dimatikan itu nama solat Jumat. Tapi kalau Jumu'at memnya didomah ini nama hari. Makanya di Al-Quran itu miyaumil jumu'ati fasa'u ila miyaumil jumu'ati gitu. Jumu'ah itu nama, kalau Jumu'ah itu nama hari Jumu'ah. Tapi kalau Jumat itu nama sholat. Cuma sebagian ulama ada yang mengatakan boleh semua, boleh Jumat, boleh Jumu'ah gitu. Ini beliau ini wafatnya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia. Konon cerita hari yang paling mulia itu hari Jumat. Sehingga kita semua ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja kita semua ini wafat itu di hari Jumat. Wafat di hari Jumat. Alhamdulillah ayah kami Kiai Khudori beliau wafatnya di hari Jumat juga. Di Jumat Pahing sekitar 3 tahun yang lalu. Sebelum beliau wafat ini memberikan wasiat sama saya untuk membangun musola. Kemudian musolanya saya bangun, alhamdulillah habis sekitar 900 juta. Di hari yang sudah ditentukan beliau mengatakan 70 hari usahakan musolane dadi. Di hari yang ke-70 ayah saya wafat dalam keadaan sujud di jam 9 di hari Jumat di tanggal 9 Muharram. Jadi orang itu kalau sholih itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala wafat di hari-hari yang baik. Seperti Rasulullah wafat di hari Senin, ini termasuk hari yang baik. Kalau Mbah Maimun Zubair pernah berfatwa kiai rata-rata wafatnya dina Selasa gitu. Jadi ini tapi kalau yang paling bagus wafat itu di hari Jumat karena afdhalul yaumul Jumat. Sal Rajabin ing dalem akhire bulan Rajab. Beliau wafat di akhir bulan Rajab. Sanata arba'in wa mi'ataini. Sanata arba'in ing dalem tahun 4 wa mi'ataini lan 200. Beliau wafat pada tahun 204. Ini termasuk subhanallah keilmuan beliau sangat barokah. Sejarah-sejarah beliau banyak di kitab-kitab banyak. Di kitab-kitab banyak bahkan banyak santri-santrinya berkomentar ini beliau ini kalau kalau ngendiko itu sering ijabah. Sering ijabah. Beliau pernah mengatakan kelak yang akan meneruskan keilmuanku adalah
muridku namanya Buwaiti. Terjadi. Terjadi. Bahkan beliau pernah ngendika, muridku akan ada yang mati di dalam penjara. Itu murid beliau itu ada yang meninggal di penjara gara-gara apa? Gara-gara beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak makhluk. Sementara keputusan negara itu Al-Qur'an makhluk. Pada akhirnya di penjara nyampe wafat di dalam penjara. Ini di antara karomah-karomah beliau seperti itu. Bahkan ada kisah yang terkenal ya, semua orang udah ngerti. Suatu ketika Imam Syafi'i ini silaturahim di tempatnya Imam Ahmad rahimahumullah taala. Di waktu silaturahim kemudian beliau dihidangi makan malam. Begitu lahapnya beliau. Biasanya Imam Syafi'i ini terkenal kalau beliau ini kalau makan itu ala kadar. Tapi beliau makannya ini subhanallah. Nyampe pada akhirnya beliau semalam suntuk, tidak ibadah sunnah, tidak melakukan tahajud. Kebetulan di waktu itu putrinya Ahmad bin Hanbal yang asli penasaran karena Imam Syafi'i ini terkenal ibadahnya, terkenal zuhudnya, terkenal ibadah, terkenal keilmuannya dan lain sebagainya. Suatu ketika di waktu ada di dalam Imam Ahmad, semalam suntuk beliau tidur. Pada akhirnya di pagi hari putrinya Imam Syafi'i ini tanya sama ayahnya, "Wahai ayahku, katanya Imam Syafi'i itu begini. Tapi kok tadi malam kok gitu ya? Makannya begitu lahapnya makan, kemudian malamnya tidur suntuk." Nggak begitu lama Imam Syafi'i hadir. Imam Syafi'i mengatakan, di waktu beliau duduk kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Tadi malam engkau menghidangkan makanan untukku, kemudian aku makan begitu lahapnya karena makanannya orang-orang yang dermawan itu adalah dawa," kata beliau. Jadi makanannya orang yang dermawan itu kalau dimakan ini akan menjadi obat, akan menghilangkan penyakit. Tapi kalau makanannya orang yang bakhil ya malah jadi penyakit gitu. Makanya beliau mengatakan, "Saya berusaha makan yang banyak, semoga saja penyakit saya ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian beliau mengatakan, "Semalam suntuk aku berpikir tentang karya-karya tulis. Saya berpikir tentang masalah nyampe subuh. Saya berpikir tentang masalah itu baru selesai." Kemudian di waktu itu beliau itu sholat subuh dan beliau tidak berwudu. Beliau mengatakan, "Aku wuduku subuh menggunakan wudu di waktu sholat isya." Ini luar biasa. Ini di antara karomahnya orang-orang yang dahulu seperti itu. Ahli ilmu, ahli membaca ilmu dan sebagainya. Banyak beliau-beliau yang bercerita, para kiai-kiai cerita. Kalau Imam Syafi'i ini belajarnya ini subhanallah. Di usia 7 tahun dia hafal Quran, di usia jadi beliau ini dari kecil ini mahirnya subhanallah. Lah kita ini pengen menjadi seorang yang ahli ilmu agama, menjadi orang yang paham betul tentang Al-Qur'an, tentang hadis dan sebagainya. Sementara kita ini subhanallah lebih sibuk melakukan hal-hal yang enggak penting. Ya main HP enggak apa-apa kalau main HP-nya untuk manfaat. Tapi kalau tidak manfaatkan jangan. Cobalah buka itu Al-Qur'an, hafalkan Al-Qur'an. Bukalah itu hadis, hafalkan itu hadis. Bukalah itu kitab-kitab, hafalkan itu kitab-kitab. Jangan sekali-kali kita ini malah leha-leha gitu. Kadang-kadang banyak ulama-ulama kurang tahqiq. Mosok ada seorang ulama ditanya, Bismillahirrahmanirrahim itu ta'aluk pada lafaz apa? Bingung, nggak bisa jawab. Ar-Rahman itu segotnya apa? Bina apa, mandinya bagaimana, masdarnya bagaimana, elalnya bagaimana, nggak ngerti. Terus bagaimana coba? Bagaimana berbicara tentang hukum-hukum agama? Bagaimana berbicara tentang Al-Quran dan hadis sementara ilmu alam nggak bisa, nggak pecos gitu loh. Nah ini sering terjadi di antara kita ini. Semestinya kita harus malu loh.
Apabila kita berbicara dengan sebuah keilmuan, sementara ilmu kita itu zong, apalagi kita ini tidak menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat, tidak hadir dari kalangan ilmuwan, tidak hadir dari sebuah keilmuan yang robitoh dari guru-guru kita, yang wusul dari guru-guru kita. Bagaimana kita berbicara dengan ilmu? Naudzubillah, kan sangat berbahaya orang-orang yang semacam itu. Wa sammaitu lan jenengi sapa ingsun hu ing kitab qurratil aini kelawan qurratil ain bibayani muhimmati ahkamid dini kelawan jelasake pira-pira pentinge pira-pira hukume agama. Intakhabtuhu hada syahr. Intakhabtu milih sapa ingsun. Intakhabtu milih sapa ingsun hu ing qurratul ain. Wada syahr, wada syarhalan ikilah sarah. Setiap ada lafaz kok jatuh setelah hada syarha. Itu syarha itu toh, itu terkibnya itu jadi badal, menjadi badalnya hada. Wada syarha lan ing ikilah sarah. Minal kutubi saking pira-pira kitab al mu'tamadati kang den gawe cekelan, kang den gawe tetanggenan. Li syekhina maring guru kita, li syekhina maring guru ingsun. Nah, ini itu bisa fungsi dua. Satu mutakalim ma'al-ghair, nomor dua mutakalim mu'adzam. Jadi kalau kalau di sini li syekhina itu fungsinya bukan mutakalim mu'adzam, bukan, tapi mutakalim ma'al ghair. Ini menunjukkan bahwasanya beliau mengambil ilmu dari Ibnu Hajar itu tidak sendirian, tapi banyak orang-orang banyak yang mendengarkan. Makanya nanti panjenengan kalau menemukan sebuah hadis, kok kata-katanya gini, hadasana gitu. Hadasana, pokoknya menggunakan nah. Ini menunjukkan bahwa di waktu itu perawi atau yang membawa hadis itu menyampaikan bersama dengan orang banyak. Tapi kalau hadatsani berarti sendirian. Jadi mereka mendengar ilmu dari guru sendirian, itu namanya hadatsani. Kalau hadasana berarti bareng-bareng sama orang banyak. Li syekhina maring guru kita. Khatimatil muhakkikina kang dadi pungkasane pira-pira kang ahli tahqiq. Syihabiddini rupane Syihabiddin. Ahmad rupane Ahmad Ibni Hajarin kang dadi putra jalire Hajar. Ibnu Hajar, Hajarun ini nama orang, bukan batu. Kadang-kadang ada orang cerita gini, Ibnu Hajar itu anaknya batu. Dulu itu pernah belajar tidak pinter-pinter, kemudian mereka itu menemukan air menetes kena batu yang tadinya itu batunya tidak ada bekasnya, kemudian terkena air terus menerus kemudian menjadi dekok. Itu cerita dari mana itu? Ini Ibnu Hajar ini orangnya alim dari kecil. Beliau itu alim. Lihat sejarah-sejarah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ada dua. Ada kalanya Ibnu Hajar yang ahli hadis, namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada kalanya Ibnu Hajar yang ahli fikih, namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Beliau ini orang alim ini dari kecil udah alim. Al-Haytami kang bangsa Haytami. Wa baqiyatil mustahidina lan sekarine piro-piro wong kang ahli istihad kabeh. Mithlu Wajihiddini, yaiku sepadane Wajihiddin. Abdurrahmani rupane Abdurrahman Ibni Ziyadin kang dadi putra jelere Ziyad. Azubaiti tiyi kang bangsa Zubaidi. Radhiyallahu anhuma, radhiyam gum ridani. Radhiyam gum ridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Ibnu Hajar wa Ibnu Ziyad.
Zaman dulu ini orang alim itu subhanallah. Sekarang ini sulit cari orang alim. Ini bukan sebuah kesombongan. Ini tidak sebuah kesombongan. Ini cari orang alim sulit. Coba kita panjenengan coba sekali-kali hadir. Jangan melihat beliau punya pondok pesantren. Jangan tertipu dengan banyaknya santri. Jangan tertipu dengan megahnya pondok pesantren. Enggak jaminan. Enggak jaminan. Kira-kira beliau itu tahqiq keilmuan apa enggak gitu loh. Coba tanya coba. Wis enggak usah kesana kemari lah. Tentang Quran dulu juga. Tanya tentang makharijil huruf, tentang sifat-sifatil huruf. Tanyakan tentang apa itu jahir, apa itu rifah, apa itu syiddah, apa itu tafasyi, apa itu idlaq, apa itu takrir dan sebagainya. Bacaan-bacaan dan sebagainya. Itu baru Quran. Belum tafsir Quran. Tafsir Quran kan ada 3 ya. Tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, tafsirul Quran bil akli. Kemudian pengembangan tentang Quran itu di Quran kan ada nasakh, ada mansukh. Di Quran ini ada kalanya yang turun di ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah, ada yang turun itu semuanya kan butuh proses. Lebih-lebih tentang hukum-hukum Al-Quran, sejarah-sejarah Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat di Al-Quran banyak ayat yang sama, antara ayat satu dan yang lain sama. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berapa kali Allah menyebut di Al-Qur'an? Nah ini seorang ilmuwan harus paham gitu loh. Harus paham. Lebih-lebih menerangkan yang semacam ini harus ngerti, rujukan-rujukan harus ngerti. Ngajar Fathul Mu'in itu jangan hanya sekedar baca apa? Baca sudah ada maknanya gondrong beli dari pasar. Terjemahnya hasil beli di pasar juga. Ketakikan ilmu enggak ada. Tidak tahu rujukan-rujukan dari kitab mana tidak tahu. Mutolaah i'anatul thalibin tidak pernah. Mutolaah kitab apa? Kitab Tarsyihul Mustafidin tidak pernah. Padahal ini syarahnya. Tidak pernah punya rujukan-rujukan sana kemari. Bahkan kalau ditanya antara i'anatul thalibin sama Hasyiah Al-Bajuri semisal. Ini bobot keilmuannya bagaimana? Antara kitab ini, ada kitab Al-Jamal Al-Bujairemi, ada Asyarwani, ada kitab kitab-kitab yang muktamad itu. Kira-kira bagaimana untuk menyikapi? Kadang-kadang nggak tahu. Sama-sama mazhab Syafi'i. Ada yang berpendapat mengikuti pendapatnya Imam Nawawi, ada yang berpendapat mengikuti pendapatnya Imam Rafi'i. Ini satu kesatuan. Ini 2 pendapat yang beda, sering berlawanan. Seperti pendapatnya Ibnu Hajar sama pendapatnya imam-imam lain juga. Ini kan harus paham itu. Lebih-lebih tentang perkembangan keilmuan. Sebab orang alim itu orang yang waspada dengan keadaan. Ini zamannya zaman apa? Jadi menerapkan sebuah hukum itu jangan acak-acakan, jangan ngawur. Dan ini memang orang alim itu ya pakar, tidak hanya sekedar pakar membaca kitab kuning saja, tidak. Nyampe Quran juga pakar, tafsir juga menguasai. Bagaimana mungkin coba seseorang ini paham sebuah keilmuan, kemudian pahamnya cuma satu ilmu saja, fikih saja semisal. Sementara Quran nggak paham, tafsir nggak paham, hadis nggak paham. Bagaimana mereka bisa menyikapi ini hukum tanpa adanya keilmuan yang tahqiq? Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua ini pengen ya mengkader santri-santri ini yang luar biasa. Yang kadang kala, mohon maaf ya, saya bukan mengkritisi pondok-pondok lain enggak. Kadang-kadang ini pondok pesantren ini sekarang ini sudah sibuk. Sekarang ini pondok pesantren sudah sibuk berpikir caranya gimana bangunannya mewah megah. Bagaimana caranya popularitas pondok pesantrennya. Bagaimana supaya kuantitas pondoknya atau jumlah muridnya semakin banyak. Nyampe pada akhirnya ada sekolahan umumnya. Saya tidak mengecam sekolahan umumnya, enggak apa-apa. Pondok pesantren ada sekolah umumnya tak acungi, baguslah. Cuma jangan sekali-kali dengan adanya pendidikan-pendidikan formal itu kemudian lupa tujuan.
Pada akhirnya pondok pesantren hanya sekedar dibuat kos-kosan. Jadi ada murid mondok sudah tidak 3 tahun, sudah 3 tahun. Disuruh baca kitab nggak bisa. Disodorin disodorin kitab apa? Disodorin kitab Fathul Mu'in nggak bisa, baca kotongan nggak bisa. Disodorin ini nggak bisa. Ditanya tentang hukum-hukum Quran nggak bisa. Tentang asbabul wurud, asbabul nuzul, tentang mustalahul hadis, bahkan disodorin sebuah hadis semisal innamal a'malu binniyat, perawinya ada berapa coba? Ini dari kita innamal a'malu binniyat, yang rawinya sahih ada berapa? Yang rawinya hasan ada berapa? Yang rawinya dhaif ada berapa? Yang rawinya maudhu ada berapa? Yang rawinya mungkar ada berapa? Yang rawinya terus ya. Kira-kira bagaimana gitu? Makanya di sini perlu adanya pengkaderan santri yang sungguh-sungguh berawal dari kecil, hafal Quran, hafal hadis, hafal matan-matan kitab, lebih-lebih masalah nahwu, shorof, lughut, mantik, balaghah harus menguasai. Radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ridani sinten Allah Gusti Allah anhuma saking Ibnu Hajar wa Ibnu Ziyad. Pokoknya nanti kalau ada kata-kata qala syekhuna, berarti arti daripada qala syekhuna di kitab Fathul Mu'in ini adalah Ibnu Hajar. Wa syaikhi masyayikhina, lan gurune pira-pira guru kita. Syekhil Islami rupane Syekhil Islam. Al-Mujaddidi kang ahli tajdid, al-mujaddidi kang ahli nganyar-nganyarake hukum. Itu setiap kurun, setiap 100 tahun, 100 tahun ini ada mutajaddid. Mutajaddid ini adalah pakar-pakar hukum Islam yang memahami semua keilmuan Islam, kemudian beliau mampu untuk berfatwa, mencetuskan hukum-hukum yang tahqiq, tidak hanya sekedar acak-acakan. Zakaria rupane Zakaria al-Ansori kang bangsa Ansori. Wal Imamil Amjad lan Imamil Amjad. Ahmad rupane Ahmad al-Muzajjad. Al-Muzajjad. Ahmad al-Muzajjad. Az-Zubaidi kang bangsa Zubaidi rahimahumallahu taala. Rahimah muga-muga melasi hu ing Zakaria al-Ansari. Rahimah muga-muga melasi huma ing Zakaria Ansori wal Imam Al-Amjad Ahmad Al-Muzajjad Al-Zubaidi. Sapa Allah Gusti Allah taala halim wa luhur sinten Allah wa ghairihim lan liyane syaikhi masyayikhina. Wa ghairihim lan liyane syaikhi masyayikhina. Min muhaqqiqil mutaakhirina saking pira-pira wong ahli tahqiqe mutaakhirin. Mu'tamidan ala ma jazama. Mu'tamidan, tulisannya ini kecil-kecil. Mu'tamidan halit tetanggenan alama ing atase barang jazama kang ngantepake bi kelawan ma sapa Syekhul Madhabi guru nurune madhab An-Nawawi kang bangsa Nawawi war Rafi'i An-Nawawi kang bangsa Nawawi war Rafi'i kang lan bangsa Rafi'i. Artinya Syekhul Madhab itu ada 2. Yang pertama adalah Imam Syafi'i, nomor 2 adalah Yang pertama itu adalah Imam Nawawi, nomor 2 adalah Imam Rafi'i. Di sini ini seorang ilmuwan itu harus tahu kalau perlu dikumpulkan ya, kurun-kurun ulama-ulama ini dikumpulkan. Dari zaman Rasulullah kepada para sahabat kepada tabi'in. Tabi'in ini termasuk Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i ini termasuk tabi'in ini. Jadi tabi'in, kemudian ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, kemudian ulama salafus shalih, kemudian para kiai. Kalau bisa itu kita punya urutan masyayikh seperti itu. Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan ngambil ilmu ini harus bersanad. Harus ada sanad yang jelas. Saya sendiri dari Syekhina, dari guru kami adalah ayah saya sendiri,
Beliau adalah guru saya, Syekh Kiai Khudori, dan juga kami mengambil dari guru kami juga Syekh Al-Alim Kiai Masyhuri, dan juga kami mengambil dari guru kami Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Fahama Kiai Haji Abdul Wahid Judi. Dan kami toriko kami mengambil dari Syekhina Abdul Jalil Mustaqim, sekarang Gus di Tulung Agung itu Al-Ayubi. Jadi kami mengikuti Thariqah Syadiliyah di Tulung Agung. Jadi kalau bisa ini silsilah guru kita ini jelas semua. Mursyid saya sekarang itu Gus Solahuddin putra dari Syekh Al-Alim Rabbi Ruhina panjenenganipun Kiai Haji Abdul Wahid Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim, yang sekarang ini subhanallah Thariqah Syadiliyah semakin merebak, sebagaimana thariqahnya Habib Lutfi juga Thariqah Syadiliyah. Jadi punya guru-guru terus gitu loh. Saya dari guru saya terus kalau perlu ngerti ini. Perkembangan keilmuan juga ngerti gitu. Jadi jangan hanya sekedar membaca, melihat di YouTube, melihat di media sosial, kemudian ikut-ikut berfatwa. Ya, kadang-kadang panjenengan ini ditanya orang mengambil dari internet, ya, mengambil dari Google, mengambil dari status-status teman, kemudian sampean share, subhanallah. Ini kalau panjenengan ini tidak alim, kalau panjenengan tidak paham keilmuan, ini nanti panjenengan akan acak-acakan juga gitu. Makanya harapan kita ini, teman-teman kita yang masih kecil-kecil ini loh, dikader sebaik-baiknya. Hafalan Quran diperbaiki, hafalan hadis diperbaiki, hafalan kitab-kitab matan diperbaiki. Insya Allah, kalau kita berusaha dengan maksimal akan lahir cendekia-cendekia Islam yang luar biasa. Sekolah penting, tapi yang sangat-sangat penting adalah ilmu agama. Harus diperhatikan. Famuhakkikul mutaakhirina, mengkonuli piro-piro ahli tahqiqe, piro-piro kang akhir. Radhiya muga-muga ridani sinten Allah Gusti Allah anhum saking muhakkikul mutaakhirin. Rajian hale ngarep-ngarep min rabbina saking pengiran kita. Min Rabbina saking pengiran kita Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani kang paring nikmat kelawan gedhi-gedhine nikmat. Ayyan tafi'a ing yen toh paring manfaat sinten Rabbina bihi kelawan qurratul ain al-adqiya ing pira-pira kang cerdas. Ayil uqala baca saya salah ya. Ayyan tafi'a ing jentoh ngalap manfaat bihi kelawan qurratul ain. Ayyan tafi'a jentoh ngalap manfaat bihi kelawan qurratul ain sapa al-adqiyau gitu. Dibaca rafa menjadi fa'il. Sapa al-adqiyau pira-pira kang cerdas, ayil uqala tegese pira-pira kang cerdas. Ini Fathul Mu'in ini kitab sulit ini. Ini kalau orangnya enggak ngalim akan terseok-seok. Dulu di waktu saya di pondok pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari pernah diadakan lomba membaca Fathul Mu'in. Alhamdulillah saya termasuk juara, tapi juara nomor 2. Membaca Fathul Mu'in tanpa makna sepondok. Kalau pondok Bandung Sari dulu di zamanku santrinya sekitar 1.000. Sekitar 1.000 ini. Dulu saya pernah menjuarai membaca kitab Fathul Mu'in kosongan tanpa makna, juara nomor 2 dari sekian banyak orang. Alhamdulillah santri-santri saya ini umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah yang bisa membaca kitab Fathul Mu'in kosongan, alhamdulillah udah banyak. Semoga saja disusul oleh pondok-pondok lain, anak-anak kecil cerdas, lulus SD baca Ihya Ulumuddin udah cak-cak menerangkan tentang Fathul Mu'in jadi luar biasa. Wa an dzikra
lan yen toh ngantengake bihi kelawan qurratul ain ai bisa babihi tegese kelawan sebab qurratul ain wa antakirra lan yen toh ngantengake bihi kelawan qurratul ain apa aini mripat ingsun godan ing dalem besok dina kiamat ai yaumal akhir ayil yauma tegese ing dalem dina al akhirah kang akhir binadhari kelawan ningali ila wajhi maring zati Allah wajhun di sini jangan dimaknani wajah. Wajhun itu zat. Kalau bahas tentang zatnya Allah jangan dipikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tatafakkaru fi dzatillah walakin tafakkaru fi sifatillah. Rasulullah pernah ngendika jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah, nggak akan mampu kita berpikir tentang zatnya Allah. Jadi berpikir itu sifatnya Allah. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bariul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabul Razaqul, terus nyampe As-Sabur gitu. Berpikir tentang sifat-sifat Allah. Jangan berpikir tentang zat-zatnya Allah. Binadhari kelawan ningali ila wajhi maring zati Allah. Ila wajhi maring zati Allah al-karimi kang mulya. Lafat al-karim itu kadang-kadang maknanya lomo, kadang-kadang maknanya mulya. Ini tergantung ya. Antara dermawan sama mulia itu tergantung siakul kalam. Siakul kalam ini di lafat-lafat ini. Makanya kan baca kitab ini tidak hanya sekedar baca ya, tapi orangnya itu harus ahli, harus sering membaca. Kalau nggak pernah membaca ya keliru. Pasti keliru, apalagi ini kalam Arab. Kalam Arab, dan ini tidak ilmu kitab ini tidak bisa terus dipahami oleh orang-orang yang ahli muhadasah bahasa Arab. Kadang-kadang ada orang Jawa menerangkan Fathul Mu'in itu luar biasa, pemahamannya detail. Sementara ada orang Timur Tengah membaca Fathul Mu'in bingung gitu loh. Bacanya bingung walaupun mereka bisa berbahasa Arab. Bahasa Arab muhadasah di sana beda dengan pemahaman yang ada di kitab. Makanya tidak jaminan. Ada beberapa pondok pesantren yang besar, muhadasah bahasa Arabnya luar biasa. Tapi kadang-kadang disodori kitab nggak bisa baca. Memang bahasa yang terletak di di kitab sama bahasa muhadasah pasaran itu beda. Bukrotan ing dalem esok wa asyian lan sore. Amina mugi-mugi nyembadani sinten Allah sinten panjenengan. Babus sholati utawi iki iku babi sholat. Di Fathul Mu'in ini yang dimulai itu bab sholat. Kenapa dimulai dengan bab sholat? Karena kelak di akhirat pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Pokok daripada agama ini adalah sholat. Faman aqamaha faqad aqamad-din gitu. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sama saja mereka mendirikan agama. Jadi berhubung sholat ini adalah tiangnya agama, dan sholat ini adalah penentu dari semua amal, maka musonib mendahulukan sholat dulu. Ini beda sekali di kitab seperti Fathul Mu'in, seperti kitab-kitab yang lain. Rata-rata di kitab-kitab itu yang diterangkan pertama kali toharoh. Karena mau tidak mau orang kalau sholat itu harus bersuci dulu. Tapi semuanya ini tergantung. Beliau-beliau punya luar biasa. Yang pasti ulama ini beraneka ragam corak pemikiran, corak keterangan, semua ada barokahnya, semua ada manfaatnya. Makanya saya tidak setuju kalau di media sosial ini kemudian ada orang yang membandingkan. Ada orang yang membandingkan video satu ke video yang lain. Saya nggak setuju. Kadang-kadang mengadu domba antara pendapat ulama satu ke ulama lain, salah itu. Jangan berghibah kepada ulama, bahaya, enggak baik. Babus sholati utawi iki iku babe sholat. Bab ini artinya, bab menurut bahasa itu pintu. Artinya bab di sini ini adalah sebuah kumpulan
ya di mana kumpulan ini akan membahas tentang salat. Ya utawi salat syar'an ing dalem syarae iku aqwalun pira-pira ucapan wa af'alun lan pira-pira pekerjaan mahsusatun kang den khususake muftatahatun kang den mulai bitakbiri kelawan takbir muhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam. Salat menurut bahasa adalah doa. Jadi ada ada orang bilang ayo salat itu artinya kalau menurut bahasa itu doa gitu. Makanya jangan heran ada orang mentafsiri kata-kata ini wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah tolong engkau bisobri dengan sabar wassolati dan solat. Makna daripada sabar adalah usaha yang sungguh-sungguh. Makna daripada solat adalah berdoa. Jadi minta tolong itu dengan cara berusaha dengan maksimal dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa, punya cita-cita, punya impian dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi di dalam permasalahan ini makna daripada solat itu adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi makna daripada solat itu adalah ucapan. Jadi orang solat itu ucapan. Ada orang solat kok bibirnya tidak mengucapkan, tapi lafadznya hanya di batin saja, ya tidak sah. Jadi harus berbentuk ucapan, wa af'alun dan pekerjaan. Jadi orang sholat itu nggak boleh sholat sampai turu, nggak boleh sholat sampai duduk. Selama mereka masih bisa berdiri, wajib berdiri. Kecuali mereka tidak mampu untuk berdiri, kemudian mereka dengan duduk. Jadi apa itu sholat itu adalah sebuah ucapan. Pekerjaan organ tubuh, apa itu yang khusus, tidak sembarang ngomong dan tidak sembarang pergerakan. Muhtatamatun yang dimulai dengan takbir. Takbir itu apa itu yang masyhur di mazhab Syafi'i. Begini. Jadi apa itu ini ditaruh di sini, dibengkelungkan. Takbir itu begini, dihadapkan ke sana, jangan begini. Tapi begini dihadapkan ke kiblat. Ini agak mengelung, kemudian ini ditaruh di bawah ini, di bawah daun telinga. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa takbir itu ada di dada. Jadi di dada. Ya, kencang dengan dada, kemudian sejajar dengan pundak. Ada yang mengatakan seperti itu. Muhtatamatun bitaslim. Muhtatamatun bitaslim, salam yang wajib itu salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, ini yang wajib. Yang nomor 2 itu sunnah gitu. Nomor 2 itu sunnah. Wa sumiyat lan den jenengi bidzalika kelan mengkono-mengkono salat listimaliha krana mengkune salat ala salati ing atase salat lughatan ing dalem bahasane. Wa ya utawi as-salat lughatan iku addu'a udonga. Jadi salat menurut bahasa makna daripada solat adalah doa. Wal mafrudatu al ainiyatu khamsun. Wal mafrudatu utawi pira-pira kang den fardhuake. Al ainiyatu kang bangsa ainiyah. Ainiyah itu artinya itu perindividuan. Sebuah ibadah yang tidak bisa diwakilkan ke orang lain harus dilakukan sendiri, itu solat fardu. Makanya kalau ada orang nggak bisa berangkat ke masjid, kemudian mereka bilang sama temannya, Kang, minta diwakili ya sholatku ya jumatanku ya tidak sah. Tidak sah, harus dilakukan sendiri sholat itu, nggak boleh diwakilkan ke orang lain. Makanya jangan heran seumpamanya ada orang meninggal, kemudian orang tadi masih meninggalkan sholat banyak. Ada ulama yang berfatwa ini keluarganya nggak perlu mengqadha, nggak perlu, itu tanggungan mereka sendiri gitu. Tanggungan mereka sendiri. Ada ulama yang berfatwa seperti itu. Walaupun di sisi lain ada yang mengatakan keluarganya boleh untuk mengqadha, keluarganya boleh untuk bayar fidyah. Itu urusan ulama lain, itu istihad beliau. Fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan wengi. Ma'lumatin wal mafrudatul ainiyatu khamsun. Fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatun kang wis terkenal minad dini saking agama bi darurati kelawan darurat
bil darurati kelawan mesti. Apa itu semua orang Islam ngerti bahwa sholat 5 waktu itu adalah diwajibkan. Sholat 5 waktu itu adalah diwajibkan dan semua ngerti semua, nggak ada yang tidak. Sehingga apabila ada orang tidak percaya dengan wajibnya sholat, angas dengan sholat, maka mereka dosa. Mereka dosa. Karena ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang semua orang ngerti semua gitu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat ini subhanallah ya. Kalau panjenengan itu punya hajat, punya apapun, punya permasalahan apapun, sholatlah. Kemudian perbaiki sholat. Bagaimana cara untuk memperbaiki sholat? Yang diperbaiki pertama kali wudhunya. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan lazatnya engkau bertakbir, lazatnya engkau baca Fatihah, lazatnya engkau melakukan pergerakan-pergerakan sholat, sementara panjenengan tidak memperbaiki wudhu. Jadi kunci untuk mendapatkan sholat yang baik adalah wudhunya diperbaiki. Kunci untuk mendapatkan wudhu yang baik, kuncinya adalah kehidupan panjenengan diperbaiki. Lebih-lebih makan, minum, harta benda, keuangan, usahakan diperbaiki sebaik-baiknya. Insya Allah apabila panjenengan memperbaiki dengan mencari harta yang halal thayyibah, aku yakin kau akan bisa melakukan wudhu dengan baik, melakukan sholat dengan baik. Tidak ada sholat yang baik kecuali tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang baik inilah yang akan mampu menolak perbuatan fahsya wal munkar dan perbuatan munkar. Wallahu a'lam bishawab.